Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan perbanyak amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk amal berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Saat manusia telah selesai masa hidupnya di dunia, ia akan dikuburkan oleh manusia lainnya. Tak sedikit manusia yang masih hidup bertanya-tanya mengenai bagaimana kehidupan ketika berada di alam kubur. Sejumlah peristiwa di alam kubur perlu diketahui bagi manusia yang masih hidup di dunia, agar dapat mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi kelak. Berikut peristiwa terdahsyat di alam kubur yang perlu kita renungkan dan kita ambil hikmahnya, yang bersumber dari Quran dan hadis. 1. Alam yang menyeramkan penuh dengan kegelapan. Alam kubur sangat menyeramkan dan penuh dengan kegelapan khususnya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbuat dosa selama di dunia. Dalam riwayat hadis diterangkan kondisi alam kubur kelak. Dari Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur, mengapa demikian? Beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Selain itu, juga dijelaskan dalam riwayat hadis lainnya yaitu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya, beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dahsyatnya ujian, fitnah kubur. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menanyai manusia di alam kubur pasti akan mendatangi dan akan bertanya padanya dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Inilah yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang mayit dikubur atau salah seorang di antara kalian, maka dua malaikat yang berwarna hitam dengan matanya yang biru datang kepadanya, salah satunya bernama Munkar sedangkan yang lain adalah Nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1071, hadis Hasan Garib. Adapun penjelasan mengenai pertanyaan atau fitnah kubur diriwayatkan dalam hadis sahih berikut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya, dan sahabat-sahabatnya yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sandal mereka. Kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Adapun orang beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia, Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka berkata, aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi, dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya, selain jin dan manusia.
Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1374. 3. Dahsyatnya himpitan kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Namun bagi orang beriman yang lolos dari fitnah kubur maka akan dilapangkan kuburnya. Adapun hadis yang menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal. Lelaki ini membuat arsy berguncang, dan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan ia akan dipersaksikan oleh 70 malaikat sebagai orang yang baik. Namun, ia mengalami penghimpitan di alam kubur kemudian terlepas darinya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2055, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Selain itu, juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat." Hadis riwayat Ahmad nomor 25015 dan 25400 yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami 2 halaman 236. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang anak kecil yang meninggal, "Andaikan ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir 4 halaman 121, disahihkan Al-Albani dalam As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 2164. Orang kafir dan munafik pasti akan mengalami penghimpitan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang kafir dan munafik. Kemudian kuburnya pun menghimpitnya hingga remuk tulang-tulangnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4753, Ahmad nomor 17803, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. 4. Dahsyatnya nikmat kubur. Bagi orang-orang yang beriman, semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur ini. Setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Jika seorang hamba tersebut adalah orang yang beriman, maka Allah akan memberikan keteguhan untuk menjawab kebenaran dari semua ujian kubur tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang artinya, Allah meneguhkan jawaban orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh waktu kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Dalam sebuah hadis yang menerangkan nikmat kubur yang akan diterima oleh ahli kubur yang dapat menjawab fitnah kubur diantaranya. Diluaskan kuburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila mayat atau seseorang daripada kamu telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan, seorang daripada keduanya dikenali dengan malaikat munkar dan seorang lagi dengan malaikat nakir. Keduanya berkata, apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini? Dia berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya." Keduanya berkata, "Sungguh, kami telah tahu bahwa engkau akan mengatakan demikian itu." Kemudian dilapangkan baginya di dalam kuburnya sepanjang 70 hasta kali 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian, dikatakan kepadanya, "Tidurlah engkau." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1071 dan Ibnu Hibban nomor 3117. Ditemani amal soleh yang tampan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergembiralah dengan kesenangan yang kamu dapatkan. Inilah harimu yang dahulu dijanjikan kepadamu." Maka dia berkata, "Pemilik amalan, siapakah kamu?" Seakan wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Kemudian pria itu berkata, "Aku adalah amalan solehmu." Lalu si pemilik amalan berkata, "Wahai Robku, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali berjumpa dengan keluargaku dan hartaku." Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 18534. Diperlihatkan surga setiap pagi hingga petang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap seorang daripada kamu, manakala telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang."
Jika dia daripada ahli surga maka akan diperlihatkan seperti ahli surga, dan jika dia ahli neraka maka daripada ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1379 dan Muslim nomor 2866. Dibentangkannya pakaian dan wewangian surga. Diriwayatkan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar sehingga kami sampai di kuburan, dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah duduk dan kami duduk di sekeliling baginda seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Pada tangan Rasulullah terdapat satu tongkat yang dicacak ke tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda antaranya. Kemudian dua orang malaikat datang kepada roh dan duduk di sisi. Kedua-duanya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhanku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah orang ini yang dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku membaca kitabullah azza wa jalla, lalu aku beriman dan mempercayainya. Lalu penyeru menyeru daripada langit, hambaku benar. Bentangkan untuknya surga, pakaikan ia dengan pakaian daripada surga. Bukakanlah pintu surga untuknya. Dia pun mendapat wangian dan harumnya angin surga, serta kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4753 dan Ahmad 4 halaman 287. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu, kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rabb mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus meminta sesuatu, mereka berkata, wahai Rabb kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, maka mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim No. 1887. 5. Dahsyatnya siksa kubur. Sesungguhnya siksa kubur itu merupakan siksa yang amat sangat mengerikan, dan setiap orang yang sudah berada dalam alam kubur yang berhak mendapatkan siksa, niscaya dia akan mendapatkan siksa tersebut, baik dikubur ataupun tidak, dimakan hewan buas atau terbakar sehingga menjadi debu, ditaburkan di atas udara, disalib atau tenggelam di tengah lautan. Semuanya akan mendapatkan siksaan seperti orang yang dikubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah As-Sajdah ayat 21. Azab kubur itu dapat bermacam-macam, diantaranya dapat berupa dipukul dengan sebuah palu dari besi atau yang lainnya, dihimpit dengan kuburan sehingga tulang belulangnya remuk, dipenuhi dengan kegelapan, dihamparkan kepadanya hamparan dari api neraka, dan dibukakan baginya satu pintu neraka. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang kafir dan munafik. Kemudian kuburnya pun menghimpitnya hingga remuk tulang-tulangnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4753, Ahmad nomor 17803, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Adapun siksa kubur bagi orang kafir dan munafik juga dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkata, aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi, dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya, selain jin dan manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1374. Sebuah amal buruk menjelma menjadi seseorang dengan muka dan pakaian yang sangat buruk lagi berbau busuk yang duduk di sisinya.
Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasakanlah kejelekan yang kamu dapatkan. Inilah harimu yang dulu dijanjikan kepadamu. Maka dia berkata, pemilik amalan, siapakah kamu? Seakan wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kejelekan. Kemudian dia berkata, amalan buruknya, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka si pemilik amalan berkata, wahai Robku, jangan tegakkan hari kiamat. Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 18534. Oleh karena betapa mengerikan siksa kubur ini, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon perlindungan dari siksa kubur, dan memerintahkan kita untuk selalu memohon perlindungan dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 3604. Demikianlah peristiwa besar yang terjadi di alam kubur, yang dapat memberikan peringatan kepada kita bahwa kematian itu pasti terjadi, dan nikmat serta azab kubur juga pasti adanya, berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Semoga kita selalu istiqomah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta menjauhi perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan kita kepada azab kubur yang mengerikan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYN 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.